Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Sapitri. Saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bidang 1 PPI tentang tata cara berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Baik, yang pertama yaitu tata cara berwudu. Diutamakan ketika kita akan memulai wudu, membaca basmalah saat membasuh kedua tangan dan jemari. Kemudian berkumur selama 3 kali, mencuci hidung atau membasuh hidung sampai dengan dalamnya, seperti itu. Kemudian membasuh muka dengan membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Air yang sudah kita tada, kemudian ke muka. Seperti itu. Kemudian kita membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian sebelahnya seperti itu juga. Membasuh kepala selama 3 kali. Kemudian membasuh daun telinga seperti ini. Begitu juga dengan sebelahnya. Kemudian terakhir membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Selesai berwudu, kita membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika syolihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum merupakan tindakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan pasir dan debu. Cara ini digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Untuk melakukannya, seorang muslim perlu mengetahui tata cara tayamum yang benar dan sesuai syariat. Namun pada kondisi tertentu, misalnya sakit atau musyafir, orang tersebut harus tetap mengerjakan kewajiban sholatnya dan diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 43, terdapat 2 alasan seorang muslim untuk melakukan tayamum, yaitu karena sakit dan saat tidak ada air di sekitarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara melakukan tayamum. Syarat-syarat tayamum itu sendiri yaitu yang pertama, sulit menemukannya air bersih. Kemudian menggunakan debu yang suci. Debu yang digunakan saat bertayamum harus dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Perlu diingat, debu yang dipakai tayamum atau debu musta'mal tidak diperbolehkan digunakan berulang kali. Selain itu, debu yang bercampur kapur atau benda-benda lainnya pun tidak boleh digunakan. Ketiga yaitu mengerti tata cara tayamum. Keempat yaitu tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Saat waktu sholat tidak menemukan air, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Yang kelima yaitu mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Sebelum melakukan tayamum ini, bagi orang muslim yang berpergian jauh atau musafir, hendaknya mengetahui arah kiblat pada daerah yang ditempatinya. Berikut akan saya praktikan dan saya jelaskan tata cara tayamum. Tata cara tayamum dan doa yang benar. Yang pertama yaitu siapkan debu yang bersih. Gunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa itu bersih dan terhindar dari najis. Kemudian yaitu menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari dan telapak tangan dirapatkan seperti ini. Kemudian membaca niat dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati sholah lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah.
Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian yang ada pada bagian rambut atau bulu wajah. Hal ini dianjurkan, yaitu berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, seperti itu. Kemudian telapak tangan menyentuh debu lagi. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu ditengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Kemudian telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Seperti ini. Hingga siku. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau sebaliknya. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar diusapkan ke sisi lengan kanan yang lain. Selanjutnya telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali. Jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan langkah tersebut pada tangan kiri. Kemudian mengusap kedua telapak tangan. Pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Kemudian membaca doa tayamum. Setelah itu dianjurkan juga oleh sebagian ulama dengan membaca doa tayamum seperti halnya doa berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan semata yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan kebaikan-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Dan kebaikan-Mu aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama yaitu membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla raf'il akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membersihkan kedua tangan selama 3 kali. Membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri. Mengulang mencuci tangan. Kemudian berwudu beserta niat wudu. Kemudian membasuh kepala 3 kali sampai dengan pangkal rambut selama 3 kali. Kemudian memisah-misahkan rambut dengan jari, mengguyur seluruh tubuh. Kemudian memberi sabun dan sampo. Hal yang perlu diperhatikan saat mandi wajib, menggunakan air yang bersih dan suci, dan membersihkan tanpa terkena kotoran yang bisa mengubah bau dan sifatnya. Kemudian mandi wajib hukumnya sebagai pengganti wudhu. Seluruh tubuh tanpa terkecuali harus terkena air keseluruhannya. Kemudian tidak menggunakan tutup kepala. Itulah ulasan lengkap tentang niat, doa, dan tata cara mandi wajib setelah haid yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.